Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang pecahan. Yang akan kita bahas adalah mengenai menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pada pecahan. Ibu harap setelah pembelajaran kali ini kalian dapat menyelesaikan operasi hitung campuran pecahan pada soal cerita. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Koperasi Unit Desa KUD Mandiri mempunyai 2 gudang beras. Kedua gudang itu dapat menampung beras masing-masing 12 3/5 ton dan 19 2/10 ton. Beras dari kedua gudang itu akan dibawa ke pasar dengan sebuah truk yang daya angkutnya 2 13/18 ton. Agar beras dari kedua gudang habis, berapa kalikah truk tersebut harus mengangkutnya? Kita ketahui dulu satu persatu ya. Yang pertama diketahui, gudang yang pertama itu mempunyai kapasitas 12 3/5 ton. Yang kedua, gudang yang kedua 19 2/10 ton. Daya angkut truk 2 13/18 ton. Yang ditanya, berapa kali truk harus mengangkut beras sampai habis? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus pertama menjumlahkan dulu jumlah beras di gudang 1 dan gudang 2. Nah, setelah itu baru kita bagi dengan kapasitas truk. Kita akan menjawabnya ya. Untuk gudang yang pertama kapasitasnya 12 3/5 ton. Untuk gudang yang kedua kapasitasnya adalah 19 2/10. Nah, untuk yang karena ini dua-duanya pecahan campuran, jadi kita jumlahkan dulu yang 12 ditambah 19. Sesudah itu kita akan menyamakan penyebutnya dulu. Penyebut dicari dengan mencari KPK. KPK antara 5 dan 10 adalah 10. Jadi nanti kita dapat untuk penyebut barunya adalah 10. Untuk mencari pembilangnya masih cara sama ya. 10 kita bagi dengan 5 ya. 2 kita kali 3 hasilnya adalah 6. Selanjutnya 10 kita bagi 10 hasilnya 1. 1 kita kali dengan 2 hasilnya adalah 2. Nah, untuk 12 kita tambahkan dengan 19 hasilnya adalah 31. 6 kita jumlahkan dengan 2 hasilnya adalah 8/10. Nah, ingat di sini 8/10-nya masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 2, 8 bagi 2, 10 bagi 2. Jadi hasil akhirnya 31 4/5 ton. Nah, sekarang kita hasil untuk gudang 1 dan gudang 2 adalah 31 4/5. Kita bagi dengan daya angkut truk, yaitu 2 13/20. Nah, sekarang kita jadikan dulu dua-duanya ini ke pecahan biasa. Untuk 31 4/5, pecahan biasanya adalah 159/5. Untuk 2 13/20, pecahan biasanya adalah 53/20.
Karena ini bentuk pembagian, kita ubah dulu ke bentuk perkalian. Ingat, untuk merubah ke bentuk perkalian, memakai tetap kali balik. Jadi yang 159 per 5-nya tetap, baginya jadi kali, dan kita balik ya, 53 per 20-nya kita balik jadi 20 per 53. Sama dengan berapa ya? Nah, sekarang kita memakai coret-coret ya. Untuk 5 dengan 20 bisa kita coret. Kita bagi 5 ya. Kita bagi 5 dua-duanya. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 20 kita bagi 5 hasilnya 4. Ingat, untuk membagi harus dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, untuk 159 dan 53 juga bisa kita coret. Kita bagi 159, kita bagi dengan 53 ya. Kita bagi 53. 159 dibagi 53 hasilnya adalah 3, sedangkan 53 dibagi 53 hasilnya adalah 1. Sesudah ini tinggal kita kalikan ya. 3 kita kalikan dengan 4 hasilnya adalah 12. 1 kita kali dengan 1 hasilnya 1. 12 per 1 sama dengan 12. Jadi truk itu mengangkut beras sebanyak 12 kali balikan. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Pak Reza mempunyai aluminium 8,5 meter dan menambah lagi 1,5 meter. Untuk membuat pintu diperlukan 3 per 5 meter. Berapakah sisa aluminium Pak Reza? Diketahui untuk aluminium awal itu 8,5 meter. Aluminiumnya beli lagi atau menambah lagi 1 per 4 meter. Membuat pintu 3 per 5 meter. Yang ditanya berapa sisa aluminium Pak Reza? Berarti ini kita jumlahkan dulu ya. Baru kita, karena membuat pintu berarti dikurang. Yang pertama, 8,5, 1 per 2, ditambah 1 per 4 dulu. Jadi kita samakan dulu penyebutnya ya. KPK antara 2 dan 4 adalah 4. Nah, sebelumnya kita jumlahkan dulu yang 8 ditambah 1-nya dulu ya. Nah, untuk penyebut barunya adalah 4. Untuk mencari yang atas masih sama ya, 4 kita bagi 2, hasilnya 2. 2 kita kali 1, hasilnya 2. 4 kita bagi 4, hasilnya 1. 1 kita kali dengan 1, hasilnya adalah 1. Nah, untuk 8 ditambah 1-nya hasilnya adalah 9. Nah, kita tinggal tambahkan yang atas, 2 ditambah 1 hasilnya 3, sedangkan penyebutnya bawahnya tetap 4. Jadi 9 3 per 4 meter. Nah, sekarang dibuat pintu. Berarti ini tinggal dikurang. Dibuat pintu sebanyak 7 3 per 5. Jadi kita kurang 7 3 per 5. Hasilnya adalah sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya juga ya, karena ini pengurangan. Sebelumnya kita kurangin dulu, 9 kita kurangi dengan 7. Untuk penyebut barunya KPK antara 4 dan 5 adalah 20. Nah, kita cari atasnya ya, masih sama ya. 20 kita bagi 4, 5. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. 20 kita bagi 5 hasilnya adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. Nah, 9 dikurangi 7 hasilnya adalah 2.
Sekarang yang atasnya ya, kita kurangi dulu. 15 dikurangi 12 hasilnya adalah 3 ya. Bawahnya tetap 20. Jadi 2, 3 per 20. Jadi untuk sisa aluminium Pak Reza adalah 2, 3 per 20 meter. Contoh selanjutnya. Pak Adi mempunyai sebidang tanah. Luasnya 1.200 meter persegi. Tanah tersebut diberikan pada anak pertama 1/5 bagian, anak kedua 1/4 bagian, dan dibangun musola 1/3 bagian. Berapa meter persegi sisa tanah Pak Adi? Diketahui tanah Pak Adi 1.200 meter pangkat 2. Untuk anak pertama mendapatkan 1/5 bagian, anak kedua adalah 1/4 bagian, dibangun musola 1/3 bagian. Nah, yang ditanya berapa sisa tanah Pak Adi? Kita jawab. Nah, tanah Pak Adi kita anggap 1 bagian utuh. Jadi untuk sisa tanah Pak Adi itu sama aja dengan 1 kita kurangi dengan bagian anak yang pertama yaitu 1/5. Kita kurangi lagi dengan bagian anak yang kedua adalah 1/4 dan kita kurangi dengan untuk membuat musola 1/3. Maka sisa tanah Pak Adi. Nah, untuk pengurangan pecahan biasa yang berbeda penyebut tentunya kita harus menyamakan penyebutnya dulu dengan cara mencari KPK antara 5, 4, dan 3. Nah, ingat untuk satu bagian ini pecahannya berarti 1/1. Nah, jadi kita harus mencari KPK-nya antara 1, 5, 4, dan 3. Kita dapat adalah 60 untuk penyebut barunya. Sekarang kita tinggal mencari pembilangnya ya. Yang pertama 60 kita bagi dulu dengan 1, hasilnya 60. 60 kita kali lagi dengan 1 lagi jadi hasilnya 60. Selanjutnya 60 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 12. 12 kita kali dengan 1, hasilnya adalah 12. 60 kita bagi lagi dengan 4. Hasilnya adalah 15. 15 kita kalikan dengan 1, hasilnya 15. Selanjutnya 60 kita bagi dengan 3, hasilnya 20. 20 kita kali 1, hasilnya adalah 20. Nah, sekarang kita tinggal kurangi saja ya. 60 dikurangi 12, dikurangi 15, dikurangi 20. Hasilnya adalah 13/60. Nah, ini untuk 13/60 ini adalah sisa tanah Pak Adi. Tanah Pak Adinya adalah 1.200 meter persegi. Maka, nah, jadi 13/60-nya kita kalikan dengan 1.200. Sama dengan, kita coret lagi ya, 60 kita coret dengan 1.200 kita bagi 60 ya. 60 kita bagi 60 hasilnya adalah 1. 1.200 kita bagi 60 hasilnya adalah 20. Hasil akhirnya tinggal 13 kali 20. Ingat untuk 120 itu 1.200 itu 1.200 per 1. 13 kita kali dengan 20 hasilnya adalah 260. 1 kita kali dengan 1 hasilnya adalah 1. 260 per 1 hasilnya adalah 260. Jadi sisa tanah Pak Adi adalah 260 meter pangkat 2 atau persegi.
Jika 2/3 dari gaji Pak Budi adalah 800.000, berapakah 1/2 kali gaji Pak Budi? Kita lihat di sini untuk gaji Pak Budinya, 2/3 dari gaji Pak Budi adalah 800.000. Berapakah 2,5 gaji Pak Budi? Kita jawab. Untuk gaji Pak Budi, itu karena 2/3 seperti gaji Pak Budinya 1 bagian, ini kita bagi 3. Nah, untuk 2 bagiannya adalah di sini 800.000 untuk 2 bagian. Berarti untuk 1 bagiannya, berarti 800.000 kita bagi 2 adalah hasilnya adalah 400.000. Karena gaji Pak Budi ada 3 bagian, ya, sama aja dengan 3 kita kali dengan 400.000. Jadi gajinya untuk seluruhnya adalah 1.200.000. Jadi untuk keseluruhan gaji Pak Budinya adalah 1.200.000. Yang ditanya gaji Pak Budi seluruhnya jadi 1.200.000. Maka untuk 2,5 kali gaji Pak Budi adalah 1/2 kita kalikan dengan seluruhnya ya, gajinya yaitu 1.200.000. Untuk 21/2-nya kita ubah ke pecahan biasa. Caranya 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 5/2 kita kali dengan 1.200.000. Dua-duanya kita bagi 2. Ya. Kita bagi 2, coret. Nah, yang 1.200.000 kita bagi 2 hasilnya adalah 600. Sedangkan yang 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Ingat di bawah 1.200.000 ini ada angka satunya ya. Tinggal kita kalikan ya, 5 kita kali dengan 600. Hasilnya adalah 3 juta. 1 kita kali 1 hasilnya adalah 1. Jadi sama dengan 3 juta. 3 juta per 1 sama dengan 3 juta. Jadi 2,5 kali gaji Pak Budi adalah 3 juta rupiah. Contoh selanjutnya. Romi mengisi air pada bak mandi sebanyak 160 liter. 1/4 air itu digunakan untuk ia mandi. Kemudian Romi mengisi kembali air pada bak mandi tersebut sebanyak 33/4 liter. Berapa liter air yang ada dalam bak mandi Romi sekarang? Romi mengisi bak sebanyak 160 liter ya. Dipakai mandi 1/4. Mengisi kembali bak sebanyak 33/4 liter. Berarti ini kita lihat yang ditanya berapa liter air dalam bak mandi Romi sekarang. Kita jawab ya. Misalkan ini adalah bak mandi yang dimiliki Romi. Sebanyak 160 liter. Sebanyak 1/4 dipakai mandi. Jadi kita harus menghitung dulu berapa liter yang dipakai Romi untuk mandi. Jadi air yang dipakai mandi itu sama saja dengan 1/4 kita kalikan dengan 160. Nah, ini bisa kita coret ya antara 4 dan 160. Kita bisa coret, kita bagi 4 dua-duanya. Dibagi 4, untuk 4 hasilnya 1, 160 kita bagi 4 hasilnya adalah 40. Nah, di bawah 160-nya ada angka 1 ya.
Jadi kita tinggal kalikan 1 dikali 40, hasilnya adalah 40. 1 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 1. 40 per 1 itu sama saja dengan 40. Jadi yang dipakai mandi adalah 40 liter air. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi diisi kembali ya, sebanyak 33 per 4 liter. Jadi sisa yang 40 liter air, karena diisi kembali berarti ditambah 33 per 4 liter. Sama dengan, nah kita langsung aja jumlahkan dulu, 40 kita tambahkan dengan 30 ya. Jadi hasilnya 30 ditambah 40 adalah 70. 3 per 4, jadi isi bak mandi Romi adalah 73 per 4 liter. Sekarang kita mulai ke contoh operasi hitung campuran pada bilangan desimal ya. Seorang pedagang mempunyai persediaan 2,63 ton tepung terigu. Kemudian pedagang itu membeli lagi 1,58 ton tepung terigu. Apabila tepung terigu itu laku terjual 1,76 ton, berapa ton tepung terigu yang masih tersisa? Jadi diketahui tepung terigu 2,63 ton. Beli lagi 1,58 ton dan terjual 1,76 ton. Yang ditanya berapa ton tepung terigu yang masih tersisa. Jadi kita jawab yang pertama ya. Tepung terigunya 2,63 ton. Membeli lagi berarti nanti kita tambah 1,58 ton. Lalu sesudah itu dijual berarti nanti dikurangi dengan tepung yang terjual itu 1,76. Kita jawab. Berarti 2,63 kita tambah dulu dengan 1,58. Hasilnya adalah 4,21 ton. Dijual 1,76 ton. Maka 4,21 kita kurang dengan 1,76. Maka hasilnya adalah 2,45 ton. Jadi tepung terigu yang tersisa adalah 2,45 ton. Kita ke contoh selanjutnya. Ibu membeli 7,68 kg kentang. Kemudian ibu membeli lagi 4,97 kg kentang. Apabila 25% kentang milik ibu diberikan kepada bibinya, berapa kilogram kentang yang dimiliki ibu sekarang? Jadi diketahui kentang ibu adalah 7,68 kg. Membeli lagi 4,97 kg. Dan diberikan kepada bibi sebanyak 25%. Yang ditanya berapa kilogram kentang yang dimiliki ibu sekarang. Jadi ini untuk yang pertama, kentang yang ibu yang pertama itu 7,68. Nah, karena membeli lagi berarti ini ditambah ya. Ditambah dengan kentang yang kedua 4,97 kg. Sesudah itu diberikan berarti dikurang dengan kentang yang 25% ini. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih 25% yang diberikan kepada bibi itu adalah berapa kilogram. Kita jawab. Nah, berarti untuk kentang seluruhnya dulu 7,68 kita tambah dulu dengan 4,96. Jadi kita pengen tahu dulu jumlah kentang ibu seluruhnya. Hasilnya adalah 12,64 kg. Nah, 25% diberikan kepada bibi. Berarti ini 12,64
64 itu kita kali dulu ya dengan yang 25%. Sama dengan, nah 12,64 itu kita jadikan pecahan biasa dulu, jadi 1264 per 100 kita kali dengan 25 per 100 sama dengan, nah kita coret 100 kita bagi 25 hasilnya adalah 4. 25 kita bagi dengan 25 hasilnya 1. Kita coret lagi yang 1264 ini dengan 4. Ya. Ini hasilnya dibagi 4 adalah 316 dan yang 4 ini dibagi 4 hasilnya 1. Jadi tinggal 316 kita kali 1 hasilnya adalah 361. 1 kita kali dengan 100 hasilnya 100. 361 per 100 itu sama saja dengan 3,61. Ini adalah yang diberikan kepada Bibi. Jadi untuk sisa kentang ibu, jadi kita tinggal kurangi saja ya. Kita kurangi saja. Jadi untuk yang diberikan yang tersisa 12,64 kita kurang dengan 3,61. Jadi kentang yang ibu yang masih tersisa adalah 9,03 kg. Sekian pembelajaran matematika